bagian daripada iman. Adik-adik sekalian, siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, hal-hal yang berkaitan dengan, yang bukan berkaitan dengan materi masuknya Islam Indonesia, silakan disingkirkan dulu. Oke, adik-adik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama, karena untuk mengawali pembelajaran ini kita harus mulai dengan doa. Satu orang untuk pimpin doa di depan. Silakan, Adik Fauzan. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa. Terima kasih Adik Fauzan, silakan dulu tempat. Adik-adik, kita akan ambil absen. Absen Pak Guru sudah kirim di link WhatsApp adik-adik sekalian. Silakan diisi link Google Form. Silakan isi kehadiran adik-adik, silakan. Oke. Nah, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Karena pertemuan yang lalu Adik Fardan yang tidak hadir katanya. Ya, karena Adik Fardan sudah ada, alhamdulillah kita bisa bertemu di kelas yang sama ini. Nah, adik-adik, materi tentang masuknya Islam di Indonesia, apakah penting kita untuk mempelajari materi ini? Penting. Apakah penting kita belajar materi ini? Baik. Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Penting karena alasan pendidikan dan pengetahuan, memahami proses penyebaran Islam di Indonesia, mengenai tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam Indonesia, memahami peran Islam dalam pembentukan budaya dan identitas Indonesia. Baik. Supaya kita mengenal siapa sih tokoh-tokoh yang menyebarkan Islam di Indonesia ini dan bagaimana peran mereka dalam menyampaikan risalah Islam ini sehingga Islam bisa diterima di Nusantara atau Indonesia. Nah, adik-adik sekalian, sebelum Pak Guru untuk melanjutkan pembahasan materi ini, Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita terkait dengan materi ini. Pak Guru minta satu orang satu untuk membacanya. Oke, ini ya, silakan baca dari Adik Hanif. Poin 1. Saudara didik dalam menghargai peran ulama dan dalam menyebarkan Islam di Indonesia dengan baik. Baik. Poin 2 silakan Adik Hidayatullah. Peserta didik dapat menjelaskan peran ulama dalam menyebarkan Islam di Indonesia dengan benar. Baik. Poin 3 silakan Adik Rehan Husain. Poin 3. Peserta didik dapat menganalisis secara ulama dalam menyebarkan Islam di Indonesia dengan benar. Baik, Adik Fajar silakan poin 4. Peserta didik dapat mempresentasikan secara ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia dengan tegas. Ya, terima kasih karena sudah membacakan tujuan pembelajaran kita. Adik-adik sekalian, pertanyaannya adalah pada tahun berapakah Islam datang di Indonesia ini? Adakah yang tahu? Oke, silakan Adik Rehan Husain. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi, tepatnya pada masa Khalifah Utsman bin Affan 1926 sampai 1960 Masehi. Bisa diperjelas lagi bagaimana? Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Pada abad ke-7 Masehi. Masehi. Pada abad ke-7 Masehi. Jadi adik-adik, Islam datang ke Indonesia ini pada abad ke-7 Masehi. Sekarang abad ke-berapa? 21, berarti beberapa abad yang lalu. Jauh sebelum kita ada di muka bumi ini, lahir di muka bumi ini, Islam sudah ada. Nah, adik-adik sekalian, Pak Guru akan menampilkan video pembelajaran, tapi sebelum Pak Guru menampilkan
yaitu dengan video yang nantinya akan Pak Guru tampilkan. Ya, silakan dinyimak ya adik-adik. Selamat pagi adik-adik sekalian, salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia merupakan proses yang panjang dan berlangsung selama beberapa abad. Ada beberapa teori yang menjelaskan bagaimana Islam bisa menyebar di Nusantara dengan pendekatan yang bervariasi seperti melalui jalur perdagangan, penyebaran budaya, atau kontak sosial lainnya. Berikut adalah beberapa materi yang menjelaskan masuknya Islam ke Indonesia. Nah, yang pertama itu melalui teori perdagangan. Islam pertama kali masuk dengan Asia Tenggara. Pedagang-pedagang Muslim dari Gujarat, India, Persia, dan Arab membawa ajaran Islam ke wilayah Nusantara sekitar abad ke-7 hingga ke-12 Masehi. Beberapa pelabuhan utama yang menjadi titik masuknya Islam di Indonesia antara lain Malaka, sekarang bagian dari Malaysia, Aceh, kemudian ada Sumatera, Jakarta. Ada juga peran kerajaan-kerajaan Islam. Beberapa kerajaan Islam yang muncul di Nusantara memainkan peran besar dalam penyebaran agama Islam. Kerajaan-kerajaan ini menjadi pusat-pusat penyebaran Islam yang membawa pengaruh terhadap masyarakat sekitar. Beberapa kerajaan Islam yang terkenal antara lain Kesultanan Aceh, salah satu kerajaan Islam pertama di Indonesia yang didirikan pada abad ke-15. Kemudian ada Kesultanan Demak, muncul pada abad ke-15 dan menjadi salah satu pusat penyebaran Islam di Jawa. Kemudian ada Kesultanan Mataram di Jawa Tengah dan Yogyakarta, yang juga berperan dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Kemudian ada Kesultanan Banten dan Cirebon. Pulau Jawa bagian barat juga menjadi pusat penyebaran Islam. Nah, selain itu ada peran Wali Songo. Wali Songo atau 9 wali adalah sekelompok ulama besar yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa abad ke-15 hingga ke-16. Mereka menggunakan pendekatan yang sangat kultural, yang sangat sesuai dengan pendekatan budaya, memadukan ajaran Islam dengan tradisi dan budaya lokal agar lebih diterima oleh masyarakat setempat. Nah, tujuannya apa? Agar supaya Islam tidak terkesan sebagai agama yang eksklusif, agama yang kemudian menutup diri. Justru Islam adalah agama yang inklusif dan komprehensif. Nah, ada pun beberapa wali yang terkenal antara lain. Yang pertama ada Sunan Kalijaga, kemudian ada Sunan Ampel, ada Sunan Giri, ada Sunan Bonang. Mereka mengajarkan ajaran Islam melalui dakwah, seni dan budaya, termasuk gamelan, wayang kulit, dan seni lainnya. Pengaruh penyebaran Islam melalui pendidikan. Selain melalui kerajaan dan Wali Songo, pendidikan juga berperan penting dalam proses Islamisasi. Banyak tempat di Indonesia, pesantren menjadi pusat pendidikan agama Islam, di mana para santri atau para murid ini mempelajari ajaran Islam dan mengajarkan yang kembali kepada masyarakat. Pesantren-pesantren ini yang kemudian berkembang besar pada abad ke-18 hingga ke-20, memberikan pengaruh yang besar dalam memperkuat keberadaan Islam di Indonesia. Adapun proses Islamisasi di wilayah Indonesia, yang pertama itu pada wilayah Sumatera. Wilayah pertama yang menerima Islam terutama melalui pelabuhan. Oke, baik adik sekalian, kita telah mendengarkan materi secara ringkas tentang masuknya Islam di Indonesia. Nah, ada yang nyimak tadi? Kalau ada yang nyimak, Pak Guru akan bertanya, nah kira-kira metode apa yang dilakukan oleh para ulama, para tokoh-tokoh ajaran Islam kita ini yang kemudian mereka ajarkan Islam Indonesia ini sehingga Islam ini menjadi negara yang menjadi
agama yang mayoritas di Indonesia. Ada yang bisa menjawab metode apakah itu? Saya Pak. Oke, silakan. Metode penyebaran yang digunakan ulama untuk menyebarkan Islam di Indonesia adalah perdagangan, perkawinan, dakwah, dan pendidikan. Metode lainnya yaitu metode secara kultural, yaitu seni dan arsitektur, sastra dan musik. Kemudian ada juga metode politik, yaitu dari kerajaan Islam, aliansi politik, dan pengaruh ulama. Nah, tadi dijelaskan mengenai tentang pakai pendekatan kawin, pakai pendekatan politik, ya kan, sehingga Islam kemudian terterima. Ini membuktikan bahwa Islam datang di Indonesia dengan penuh keramahan, penuh dengan mahabbah, cinta, penuh dengan kasih sayang, sehingga Islam itu bisa terterima di semua wilayah yang ada di Nusantara atau di Indonesia. Salah satunya Islam bisa terterima di Sulawesi Utara melalui garis perjuangan para ulama. Nah, kira-kira ada tidak yang tahu? Ada tidak yang tahu bagaimana proses masuknya Islam di Sulawesi Utara ini? Ada tidak? Oke, silakan. Islam masuk ke Sulawesi Utara melalui jalur perdagangan. Yang pertama, suku Melamun. Yang kedua, perdagangan Arab. Yang ketiga, pejuang kemerdekaan. Yang keempat, perkawinan antar suku. Nah, silakan duduk. Lagi-lagi tentang perkawinan atau asimilasi antar suku. Tadi juga dijelaskan melalui wilayah apa yang perjuangan dari Arab, perdagangan Arab, sehingga Islam bisa terterima di Sulawesi Utara. Nah, adik-adik sekalian, setelah menyimak dan kemudian Pak Guru menyampaikan beberapa pertanyaan, nah, maka kita akan membagi dua kelompok diskusi. Kita akan membagi dua kelompok diskusi untuk mengukur sejauh mana keterlibatan adik-adik terkait dengan materi ini, dengan pahamnya tidak adik-adik tentang materi ini. Silakan kelompok yang sudah Pak Guru tunjuk, silakan beradaptasi dengan kelompok masing-masing. Nanti Pak Guru akan mengirimkan soal materi di grup WA adik-adik sekalian. Silakan. Kelompok satu mana? Silakan dari adik Rena. Kemudian kelompok ini pula silakan ke bawah. Silakan. Oke, baik. Silakan kelompok satu yang sudah selesai untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berikut materi sejarah masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, latar belakang. 1. Lokasi strategis Indonesia di jalur perdagangan Asia Afrika. 2. Budaya lokal, Hindu, Buddha, yang berkembang. 3. Masyarakat tertinggal dan pengaruh luar. 2. Faktor masuknya Islam. 1. Perdagangan dengan Arab, Gujarat, dan Persia. 2. Penyebaran oleh ulama Wali Songo. 3. Pengaruh kerajaan Islam Samudra Pasai, Demak, Mataram. 2. Perkawinan dan pendidikan. Tahap masuknya Islam. Abad ke-7 Islam masuk ke Sumatera. Abad ke-13 Kerajaan Samudra Pasai. Abad ke-14 Islam menyebar ke Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Abad ke-15 Kerajaan Demak dan Mataram. Tokoh penyebar Islam. Pertama ada Maulana Malik Ibrahim Wali Songo. 2. Sultan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. 3. Fatahillah. 4. Syekh Siti Jenar. Kerajaan Islam di Indonesia Samudra Pasai yaitu dari tahun 1525 sampai tahun 1521. Kerajaan Demak yaitu dari tahun 1478 sampai tahun 1568. Kerajaan Mataram yaitu dari tahun 1580 sampai tahun 1755. Dan terakhir Kerajaan Banten mulai dari tahun 1526 sampai tahun 1813. Dampak masuknya Islam: pembentukan identitas nasional, perubahan sosial budaya, pembangunan ekonomi politik, perkembangan budaya dan seni. Sekian. Ya, baik. Itulah presentasi dari kelompok 1 terkait dengan rentetan peristiwa sejarah dari masa ke masa, bagaimana Islam bisa tersebar di Indonesia. Nah, kira-kira apakah dari kelompok 2 ada pertanyaan? Ada. Oke,
silakan. Siap? Siap. Kapan Islam mulai berkembang pesat di Indonesia dan apa penyebabnya? Kapan Islam berkembang pesat di Indonesia dan apa penyebabnya? Oke, silakan. Kapan Islam berkembang pesat di Indonesia dan apa penyebabnya? Oke, silakan. Dari kelompok 2 Ali Rehan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Islam mulai berkembang pesat di Indonesia pada abad ke-13, terutama melalui perdagangan internasional dan pendirian kesultanan Islam. Pada awalnya, pedagang muslim dari berbagai negara telah berada di wilayah maritim Asia Tenggara. Pada abad ke-15, kerajaan-kerajaan dan kesultanan Islam menjadi kekuatan politik dominan di pulau-pulau ini, meskipun kemudian dikalahkan oleh pendatang baru dari Eropa. Oke, saya terima jawabannya, tapi kurang dengan buktinya. Adakah bukti-bukti lain yang bisa menunjukkan bahwa Islam berkembang pesat di Indonesia? Nah, baik. Tadi dijelaskan mengenai tentang teori-teori. Nah, dari kelompok 2 ingin meminta fakta-fakta sejarah atau bukti sejarah sehingga kita bisa mengetahui apakah benar yang disampaikan dari kelompok 1 tadi. Oke, bagaimana? Bisa menanggapi? Tadi sanggahan dari kelompok 2, ada yang bisa menanggapi? Bukti-bukti yang bisa kita lihat yaitu dari sejarah berdirinya kerajaan Islam mulai dari kerajaan Samudra Pasai dari 1225 sampai 1521 Masehi, yaitu adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Yang kedua Kesultanan Demak dari 1478 sampai 1568 Masehi yang menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa, dan Kesultanan Mataram dari 1587 sampai 1755 yang memperluas pengaruh Islam di Jawa. Kemudian ada juga arsitektur dan seni. Yang pertama Masjid Agung Demak pada tahun 1478 Masehi yang menjadi salah satu masjid tertua di Indonesia, dan makam Sunan Ampel yang menjadi salah satu situs Islam tertua di Indonesia. Nah, bagaimana untuk dari kelompok 2? Baik, berikan aplaus. Ya, tadi tentang ditanya mengenai tentang bukti-bukti. Tadi juga dijawab mengenai tentang fakta-fakta sejarah berupa kerajaan Islam dan arsitektur. Kerajaan Islam dan juga arsitektur peninggalan para kiai atau para ulama kita, para dai-dai kita dalam menyebarkan Islam di Nusantara Indonesia. Nah, kira-kira masih ada pertanyaan lagi? Oke, ada pertanyaan? Oke, silakan. Ya, silakan. Bagaimana Islam mempengaruhi sistem pemerintahan politik dan sosial masyarakat Indonesia pada masa kolonial? Sistem pemerintahan Islam mempengaruhi sistem pemerintahan politik pada masa kolonial. Ya, bagaimana Islam masuk di Indonesia melalui garis perjuangan politik pada masa pemerintahan kolonial, pada masa kolonial. Oke, ada yang bisa menjawab? Silakan, ada Fajar dan dia. Ada? Kasih. Pada masa kolonial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pembentukan Kesultanan Islam Kesultanan sebagai republik spiritual dan politik, memberikan fatwa dan arahan kepada masyarakat dan penguasa. 3. Hukum syariah diterapkan di beberapa wilayah seperti Aceh dan Sumatera Barat. Pengaruh tidak langsung. 1. Perlawanan terhadap kolonialisme, gerakan perlawanan terhadap Oke, baik. Silakan dilanjutkan dari Firman. Silakan ditambahkan.
Siapa dipilih dah? Oke lanjut. Pengaruh tidak kurang visum. Satu, perlawanan terhadap kolonialisme. Gerakan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda seperti perang Padri 1803 sampai 1838 dan perang Aceh 1873 sampai 1904, dipimpin oleh pemimpin-pemimpin Islam. Dua, pembentukan organisasi Islam. Organisasi seperti Syarikat Islam 1911 dan Muhammadiyah 1912 memperjuangkan hak masyarakat Muslim dan membangun kesadaran politik. Tiga, pengaruh dalam pergerakan kemerdekaan. Tokoh-tokoh Islam seperti Haji Usman Ralibi, Abu Salim dan Muhammad Nasir berperan penting dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ya, baik. Bagaimana dengan kelompok 2? Dengan jawaban yang disampaikan tadi. Oke, kita menerima, kita berikan aplaus dulu. Oke, silakan duduk di tempat masing-masing. Adik-adik sekalian, tadi kita telah mendengarkan hasil presentasi dari kelompok 1 terkait dengan masuknya Islam di Indonesia melalui perdagangan, melalui garis politik, kemudian melalui perkawinan, pakai pendekatan pendidikan, sehingga Islam bisa diterima di Nusantara atau di Indonesia pada abad ke-7 sampai kemudian saat ini Islam tetap masih berdiri kokoh. Nah, pertanyaan Pak Guru. Pak Guru ini bertanya, nah kira-kira apa yang menyebabkan sampai Islam hari ini terpecah belah atau redup sehingga perjuangan para ulama terdahulu terasa mati, terasa tidak hidup lagi begitu. Faktor apa yang mempengaruhi kira-kira yang menyebabkan sehingga Islam mengalami stagnatisasi atau tidak bertujuan atau bergerak? Ada? Silakan adik Rehan kasih itu. Baik. Apa yang menyebabkan kira-kira? Izin menjawab. Silakan. Faktor internal yaitu satu, perbedaan interpretasi Al-Quran dan hadis. Kedua, perbedaan mazhab. Yang ketiga, perbedaan pendekatan. Keempat, konflik antara tradisionalis dan modernis. Dan kelima, kegagalan komunikasi dan kesalahpahaman. Kemudian ada juga faktor eksternal. Yang pertama, pengaruh kolonialisme dan imperialisme. Yang kedua, intervensi politik dan ekonomi asing. Yang ketiga, globalisasi dan modernisasi. Yang keempat, media sosial dan informasi yang tidak terkendali. Dan yang kelima, konflik geopolitik dan kepemimpinan regional. Nah, kira-kira menurut Rehan, silakan berdiri dulu. Tadi dijelaskan dari faktor internal, penafsiran ayat Al-Quran yang mungkin kemudian menciptakan para firqah. Ada firqah kelompok ini, ya kan? Sehingga terjadi konflik internal bersama Islam, sehingga perjuangan Islam terasa redup. Nah, pertanyaannya untuk adik Rehan, kira-kira solusinya seperti apa supaya kemudian kita bisa bersama kembali? Karena garis kepentingan para firqah mungkin. Atau ada yang bisa menjawab? Oke. Silakan adik Rehan. Laju dia. Apa yang menyebabkan? Kira-kira bagaimana? Oke. Solusi jangka pendek yang pertama, jalur antar faksi, yaitu untuk meningkatkan komunikasi dan pemahaman. Yang kedua, pendidikan agama modern untuk mengajarkan nilai-nilai toleransi dan kebersamaan. Yang ketiga, menghargai pluralisme, mengakui keberagaman mazhab dan pendekatan. Yang keempat, mengembangkan pemikiran kritis untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian sosial. Dan yang kelima, mengurangi peran politik
yang memisahkan dan yaitu dengan memisahkan agama dan politik. Kemudian ada solusi jangka panjang, pembangunan lembaga pendidikan Islam yang mengembangkan kurikulum yang moderat. Yang kedua, pengembangan media Islam yang melibatkan informasi yang akurat dan moderat. Yang ketiga, meningkatkan gerakan ulama untuk mengembangkan pemikiran yang moderat dan moderat. Keempat, mengembangkan budaya Islam untuk meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai Islam. Dan yang kelima, membangun masyarakat sipil supaya membangun masyarakat sipil agar bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan politik Islam. Baik, luar biasa. Berikan aplaus kepada IPH. Adik-adik sekalian, sebagai bahan refleksi, Pak Budi ingin menyampaikan kembali terkait apa yang menjadi diskusi kita, perdebatan kita terkait dengan materi sejarah masuknya Islam Indonesia, bahwa penting untuk generasi muda jangan kemudian kita terlibat terhadap firqah-firqah yang hari ini membentuk barisan mereka sendiri, sehingga Islam yang tadinya bersatu untuk menyebarkan ajaran Islam ini di Nusantara sesuai dengan amanat atau perjuangan para ulama, para kiai kita terdahulu. Kalau kita masuk pada wilayah konflik itu, yang dikhawatirkan adalah Islam akan mengalami stagnatisasi atau stagnan, tidak bergerak lagi. Nah, sebagai generasi muda, mari kita bangkitkan semangat untuk mewarisi tongkat estafet perjuangan para pendahulu dulu, seperti yang terjadi di Sulawesi Utara. Bagaimana kemudian para Kiai Mojo dengan 63 pengikutnya menyebarkan Islam di Nusantara, ya kan, di Sulawesi Utara ini, dengan saling bahu-membahu dengan orang-orang lokal Minahasa pada waktu itu. Di tahun 1831 Islam datang di Sulawesi Utara itu, di tahun 1831, di mana Kiai Mojo diasingkan oleh pemerintahan Belanda pada waktu itu, Belanda kolonial Belanda. Mereka asingkan 63 pengikut Kiai Mojo dan 63 pengikutnya di wilayah Tonsea, di Minahasa sana, sehingga dengan hadirnya Kiai Mojo ini membawa rahmat bagi orang-orang Sulawesi Utara. Seperti yang dijelaskan tadi, terjadinya asimilasi yang dicampur, sehingga orang kenal yang hari ini adalah Jaton, Jawaton, Danon. Nah, itulah cikal bakal perjuangan daripada Kiai Mojo. Nah, adik-adik, mari kita belajar daripada ulama-ulama yang lurus seperti itu, yang mau mengajarkan Islam dengan penuh mahabbah, sebagaimana dengan Rasulullah ketika mengajarkan Islam di kota Yasrib, Madinah. Beliau mampu menyatukan antara suku Aus dan Khazraj yang telah bersaing dan sering bertumpah darah selama ratusan tahun. Rasul kemudian menyatukan kedua suku itu. Bukan hanya itu, tapi kemudian Rasulullah juga menyatukan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin, sehingga Islam tidak terkesan sebagai agama yang keras, agama yang intoleran, tetapi Islam adalah agama yang mau menyatukan kita untuk saling bersatu. Nah, inilah warisan-warisan yang telah diamanatkan oleh Rasulullah, oleh para ulama, agar kita sebagai generasi muda untuk mampu menyebarkan dan membawa Islam ini dengan penuh rahmatan lil alamin. Berikan aplaus untuk kita semua. Ada pertanyaan, silakan. Oke, silakan. Ada tidak dulu. Yang kita pakai tanggapan ulama dan yang menyebarkan Islam satu dengan cara yang seperti ada oknum muslim ada kira-kira dia Oke. agama Islam tapi bagian di pertengahan hadis. Oke, baik. Silakan dulu ya Pak. Silakan dulu. Artinya seperti Gus Miftah, oknum sebenarnya senang dengan nasihat dari Gus Maha. Gus Maha bilang, ketika ada pertanyaan semacam itu, kita hindari pertanyaan semacam itu supaya tidak kemudian memperlebar konflik, karena sudah selesai kan masalahnya. Tapi dia ingin menjawab. Jadi seorang ulama yang pertama itu dibaca oleh audiens, dibaca oleh para jamaah itu bukan karena kecerdasannya, bukan hanya karena kecerdasannya, tapi akhlaknya. Akhlaknya. Poinnya akhlak dulu, karena Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ketika kita sudah punya akhlak yang bagus, cara kita berucap kepada audiens, kepada jamaah, maka ilmu itu kita bisa salurkan kepada jamaah, sehingga
sehingga pemahaman-pemahaman Islam bisa terterima oleh semua kalangan. Jadi dengan cara yang baik dan santun. Seperti Rasulullah ketika duduk dengan satu majelis, ada sahabat yang kentut. Kalau orang lalu bilang kotor. Ada sahabat yang kentut. Rasul sebagai seorang yang menjadi contoh, jadi colong, Rasul tidak langsung menghina. Dia itu lagi pada kotor, mana? Tidak mana? Tapi Rasul tidak seperti itu. Rasul jaga perasaannya sahabat ini. Lalu ketika masuk sholat, sahabat-sahabat yang lain pasti atau marah. Kurang ajar orang ini ada di hadapan Nabi Muhammad, dia kentut, bawa musuh lagi, bawa asam lagi. Tapi Rasul tidak menyinggung, walaupun Rasul sudah mengetahui orang yang kentut tadi. Ketika masuk sholat, sahabat bilang, orang ini pasti akan ambil wudhu, karena wudhunya sudah batal. Karena salah satu hukum yang mengatakan batalnya wudhu itu adalah kentut. Apa yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah untuk tidak menyinggung sahabat ini? Lalu kemudian Rasulullah bilang begini pas sahabat-sahabat, silakan semua sahabat ambil wudhu semua, termasuk Rasul. Ada yang tahu siapa yang kentut? Tidak ada, karena semua ambil wudhu. Karena Rasul tidak mau menyinggung perasaan daripada itulah akhlak daripada ajaran agama Islam. Pada ayat ini saya kira itu dulu pembahasan kita tentang materi tentang sejarah masuknya Islam Indonesia. Nanti kita akan masuk pembahasan berikut materi tentang hukum-hukum Islam di pertemuan yang berikut. Oke? Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, silakan Pak Guru ingin berikan satu kesempatan kepada satu orang untuk menyimpulkan materi tentang masuknya Islam Indonesia. Silakan. Siapa yang sudah Pak Guru tuju tadi? Untuk memberikan kesimpulan materi tentang masuknya Islam di Indonesia. Adakah yang bisa menyimpulkan materi ini? Kesimpulan tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia periode awal abad ke-7 sampai ke-13. Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan laut dan darat. 2. Pedagang-pedagang Arab dan Persia berperan penting dalam penyebaran Islam. 3. Islam pertama kali masuk ke Sumatera, khususnya Aceh. Periode penyebaran abad ke-13 sampai ke-16. 1. Islam menyebar ke Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. 2. Tokoh-tokoh seperti Syekh Abdul Qadir Jelani dan Syekh Siti Jenar berperan penting. 3. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak, Panjang, dan Mataram berkembang. Baik, terima kasih untuk Adik Madinah. Silakan kembali ke tempat duduknya. Adik-adik, Pak Guru sudah mengirimkan soal evaluasi di grup kalian masing-masing. Silakan Pak Guru kasih waktu 1 menit untuk mengisi soal tersebut. Oke, cukup. 1 orang pimpin doa, 2 penduduk. Silakan siapa yang bisa pimpin doa? Silakan Adik Fardal. Pimpin 2 penduduk. Karena Adik Fardal tidak boleh soal ngantuk. Teman-teman, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Jika berdoa, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Berakhirnya seluruh pembelajaran kita pada hari ini. Insyaallah kita